Ini ada satu pertanyaan yang sebenarnya sudah agak lama ditanyakan, cuma saya lupa itu. Ya, pertanyaan dari Pak Samito ini. Oke. Begini pertanyaannya. Selama 40 hari setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada murid-muridnya. Itu dinyatakan, referensinya adalah Kisah pasal 1 ayat yang ketiga. Nah, salah satu tempat pertemuan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya adalah di Galilea. Ya. Sementara saudara kan tahu ya, Tuhan Yesus itu dihukum mati, dikuburkan, dan bangkit kembali di Yerusalem, bagian selatan. Galilea itu di utara banget. Jarak antara Yerusalem dengan Danau Galilea itu kalau zaman sekarang naik bis, lewat jalan tol ya, naik mobil maksudnya ya. Naik mobil jalan tol. Kalau kita biasa yang saudara ikut tur itu perjalanan kira-kira 2,5 jam lah. Karena pakai berhenti dulu ya di rest area untuk saudara bisa menikmati kopi Israel, oke, dan hot chocolate yang enak banget, Max Brenna. Nah itu 2,5 jam itu naik mobil. Saudara bisa bayangkan ya, cukup jauh itu. Nah jadi pertanyaannya adalah begini. Mengapa dan apa perlunya Tuhan Yesus itu mau bertemu dengan murid-muridnya di Galilea, jauh dari Yerusalem, padahal ia akan naik ke sorga dengan disaksikan murid-muridnya di Bukit Zaitun, yang lokasinya dekat Yerusalem. Kesannya itu dari selatan dia naik ke atas dulu, kemudian turun dulu. Itu kesannya itu. Kenapa gitu? Sebenarnya jawabannya itu simpel sekali. Jawabannya simpel sekali, saudara sekalian, karena murid-muridnya memutuskan untuk kembali ke Galilea itu. Ya. Jadi saudara tak ingat ceritanya ya. Mereka lagi cari ikan. Petrus mau cari ikan lagi nih. Tuhan Yesus muncul di pinggir danau. Yesus yang sudah bangkit ya, muncul di pinggir danau. Jadi mereka udah kembali cari ikan lagi. Maka Tuhan Yesus datangi mereka di Galilea. Ya, setelah itu kemudian mereka turun ke selatan di Bukit Zaitun di Yerusalem ya, di mana Tuhan Yesus bangkit. Jadi jawabannya simpel sekali karena mereka kembali nyari ikan lagi tuh. Ya. Jadi nyari ikannya di Galilea. Jadi Tuhan datangi mereka di Galilea. Setelah itu sama-sama balik ke mungkin sama-sama ya. I don't know, I'm not sure. Nggak terlalu yakin apakah benar sama-sama. Oke, yang jelas mereka ketemu lagi di Bukit Zaitun di dekat Yerusalem. Oke. Pertanyaan berikut. Efesus pasal 2 ayat yang ke-15. Dengan matinya ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Jadi dengan kematian Tuhan Yesus, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ayat ini bertentangan dengan Matius 5 ayat 18, karena Tuhan Yesus berkata, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Ya, jadi yang dimaksud dalam Efesus itu bagian Taurat mana yang dibatalkan? Ya. Apakah bahwa keselamatan hanya untuk orang Yahudi? Apa ada pernyataan itu dalam Taurat? Nah, saudara sekalian, begini. Okay. Menurut saya ayat ini tidak bertentangan dengan Matius 5 ayat 18 karena simpel sekali. Tuhan Yesus itu mengatakan bahwa dia datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat. Dia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Ya. Nah, kapan dia menggenapi hukum Taurat tersebut? Melalui kematiannya. Dia menggenapi hukum Taurat. Nah, jadi setelah itu digenapi, maka ya tidak berlaku lagi, udah genap. Itu yang dinyatakan oleh Paulus dengan maka istilah ia telah membatalkan hukum Taurat. Maksudnya Taurat nggak berlaku lagi. Kenapa? Digenapi oleh Tuhan Yesus. Ya. Nah, itu yang dimaksud. Saudara sekalian, kadang-kadang nuansa kata itu adalah begini. Kadang-kadang nuansa kata itu adalah terjemahannya yang kadang-kadang bahasa Indonesia bisa beda dengan yang lain bisa jadi perhatikan nuansanya ya, perhatikan bagaimana ayat yang satu menjelaskan ayat yang lain, konteks itu penting sekali. Okay? Jadi bagian Taurat mana yang dibatalkan? Yang dibatalkan ya semuanya ya, karena begini, kalau yang dimaksud adalah pertama dibatalkan semuanya itu adalah begini, saudara sekalian. Pada intinya Taurat itu kan sebenarnya begini. Orang selamat karena melakukan hukum Taurat. Ya.
Itu yang dimaksud. Jadi mulai saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, maka keselamatan itu adalah karena kasih karunia, karyanya di kayu salib, ya, yang dinyatakan atas kita, kita terima dengan iman percaya, keselamatan berlaku buat kita sekalian. Oke? Baik. Pertanyaan berikut. Kolose pasal 2 ayat 18, janganlah kamu. Sebelum saya lanjut ya, ada satu tambahan begini. Saudara sekalian. Begini, tentu ada pertanyaan mengenai hubungan antara perjanjian baru dan perjanjian lama. Ya, apa sih hubungannya itu lama sama baru? Saudara sekalian, memang di bagian perjanjian lama itu para ahli teologi itu membagikannya menjadi ada beberapa jenis hukum. Ada hukum yang sifatnya itu untuk ibadah, ceremonial law. Ya, jadi mereka lakukan upacara. Itu nggak kita pakai. Tapi ada hukum moral. Ya, hukum moral itu artinya hal yang sifatnya itu moral, kebajikan, kebenaran, itu berlaku buat kita sekalian, saudara sekalian, tetap ada berlaku, saudara sekalian. Ya. Bahkan kalau saudara perhatikan, jangan membunuh itu kan bukan cuma hanya untuk orang Yahudi saja, untuk semua bangsa itu berlaku. Ya. Lanjut ya Kolose tadi ya, Kolose 2, 18. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan. Apa arti kata berkanjang di ayat itu? Nah, saya juga merasa bahwa beberapa bagian kata-kata dari terjemahan Alkitab kita perlu diperbaharui, ya, karena kata-kata udah nggak dipakai sama sekali. Berkanjang itu contohnya lah ya. Berkanjang itu artinya nggak capek-capek, menekuni, ya. Mendalami, mendetail, ya. Jadi berkanjang pada penglihatan-penglihatan adalah melulu bicarain soal itu, dalami soal itu saja. Ya, itu yang dimaksud dengan berkanjang, nggak capek-capek, bertekun, mendetail di situ. Oke. Nah, sekarang pertanyaan yang rada rumit. 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-6. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Nah, ini pertanyaannya, apa yang menahan antikris sehingga ia hanya menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan? Nah, pertanyaan ini, perhatian pertanyaannya, apa yang menahan antikris? Pertanyaannya bukan siapa yang menahan antikris. Nah, ini tambah ruwet, gara-gara di dalam teksnya itu kata yang menahan itu satu kali pakai kata benda, satu kali pakai kata pribadi, it dan he, bahasa Inggrisnya, oke? Nah, konteksnya ya, sekali lagi, konteks menolong kita. Saudara tentu selalu ingat kata-kata saya begini. Konteks dari kata, arti satu kata, itu bisa ditemukannya itu hanya dalam kalimatnya. Saya kasih contoh berapa lama yang lalu ya, kata bisa. Bisa itu artinya apa? Bisa itu artinya hanya bisa dijelaskan kalau dikasih kalimatnya, baru tahu. Saudara jangan bilang bisa itu artinya dapat. Kalau saya bilang bisa ular, ya itu artinya racun. Jadi tergantung kalimatnya. Jadi kalau mau mengerti isi satu kata, bacalah kalimatnya. Kasih kalimat dulu, saya baru bisa mengatakan artinya ini. Nah, untuk ngerti, jadi konteks kata adalah kalimat. Kalau pengen ngerti satu kalimat, baca satu paragraf. Jadi konteks dari kalimat adalah paragraf. Kalau pengen ngerti satu paragraf, baca satu pasal. Konteks paragraf adalah pasal. Kalau saudara pengen ngerti satu pasal, baca satu kitab. Konteks pasal adalah kitab. Kalau pengen ngerti satu kitab, bacalah seluruh Alkitab. Ya, jadi konteks kata ada kalimat, konteks kalimat adalah paragraf, konteks paragraf adalah pasal, konteks pasal adalah kitab, konteks kitab adalah seluruh Alkitab. Oke. Nah, jadi sekarang perhatikan 2 Tesalonika pasal 2 ayat 6. Konteksnya, mesti baca ayat, konteks itu baca ayat sebelum dan sesudahnya. Oke, ayat 5 saya baca ya, sampai ayat yang ke-8. Tidakkah kamu, kalau saudara-saudara ingin konteksnya lebih jauh, kita mesti baca dari ayat 1 ya. Oke, saya baca ayat 1 ya, supaya kita bisa melihat kenapa konteks bisa menjelaskan. 2 Tesalonika pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Oke.
Oke, ini dia. Saya bacakan ya. Saudara bisa memahami ini. Oke, ya. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara. Oke, bicara konteks kedatangan Tuhan kali yang kedua. Oke, ya. Supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Jadi jangan percaya kalau dibilang Tuhan sudah tiba. Jangan mau percaya. Sekalipun ada surat ngakunya dari Rasul Paulus. Sekalipun ada orang mengaku dapat suara Roh Kudus. Jangan percaya. Kenapa? Dua hal belum terjadi. Apa itu? 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, haruslah datang dahulu murtad. Oke, harus terjadi murtad besar-besaran. Oke. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Jadi ada dua yang belum terjadi. Kalau dua terjadi, nah itu baru kesudahannya. 1, murtad. Yang kedua, muncul seorang namanya manusia durhaka. Disebut di dalam Matius oleh Tuhan Yesus pembinasa keji. Mengutip Daniel. Lalu di dalam 1 Yohanes dan 2 Yohanes dikatakan disebut namanya adalah antikris. Oke, ayat yang keempat. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Oke. Jadi tandanya sebenarnya cukup jelas itu. Ya, akan ada bait Allah di Yerusalem, orang ini akan duduk bait Allah menyatakan dirinya sebagai Allah. Oke. Lalu ayat 5. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Jadi rupanya Paulus ketika ada Tesalonika, dia sudah banyak ngajar tentang akhir zaman. Jadi dia bilang kan saya udah ngomong dulu. Masa lupa sih? Kira-kira begitulah. Lalu ayat 6. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Ini yang bikin kita sulit. Sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Kamu itu siapa? Jemaat di Tesalonika. Jadi bilang kalian jemaat kan sudah tahu kan? Udah saya ajarin dulu apa yang menahan dia. Ya, jadi itu sulitnya kita sekarang kalau ditanya itu apa. Karena dia nggak bilang. Oke, mari kita perhatikan ya. Sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Kedurhakaan telah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Oke, kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Nah, jadi saudara sekalian, kalau ditanya, ini siapa nih yang menahan antikris sehingga dia belum muncul ini? Saya mencoba mencari tahu apa kata para ahli. Oke? Dan ini yang ditemukan. Bahwa para ahli secara umum, para ahli teologi ya, oke. Para komentator Alkitab itu mengatakan bahwa yang dimaksud itu adalah Kaisar Romawi. Karena pada zaman itu ada yang namanya Pax Romana. Pax Romana. Pax itu damai. Damainya Roma. Jadi waktu itu di seluruh wilayah di bawah kerajaan Romawi itu ada damai. Nggak banyak ribut, nggak banyak penjahat juga nggak banyak. Jadi maksudnya adalah menurut para komentator ini yang dimaksud adalah karena Kaisar Romanya itu masih ada. Ya, sehingga keadaan damai. Kalau dia udah nggak ada, ya baru datanglah kekacauan. Okay? Nah, saya kurang setuju dengan pemahaman itu. Kenapa? Karena dari konteks kelihatan sekali itu bicara akhir zaman. Ya, kedatangan Tuhan kali yang kedua, konteks. Ya, jadi baca tulisan para ahli pun kita juga mesti juga jangan main terima aja tuh. Ya, pikiran kritis mesti dipakai. Nah, lalu kemudian ada yang mengatakan itu adalah Roh Kudus. Ya, jadi Roh Kudus masih menahan. Kalau Roh Kudus itu sudah diangkat dari muka bumi, nggak ada lagi Roh Kudus di muka bumi, dia baru mulai bekerja itu. Itu adalah pengajaran biasa dari gereja Pentakosta, saudara sekalian. Ya, mengajarkan Roh Kudus akan diangkat. Nah, jadi jelas sekali ini adalah bicara konteksnya itu rapture. Ya. Nah, ada lagi yang pemahamannya yang lain yang mengatakan bukan. Yang dimaksud itu adalah yang tadi itu Roh Kudus diangkat, oke? Nggak ada muka bumi lagi, bukan rapture. Sorry, saya ulang ya. Ada pendapat mengatakan bahwa Roh Kudusnya akan diambil dari muka bumi, nggak ada lagi Roh Kudus, oke? Ya. Lalu pendapat ketiga mengatakan bahwa yang diangkat ini adalah gereja. Oke,
Ya, orang percaya diangkat rapture. Okay. Jadi begitu dia diangkat, maka Roh Kudus ini luasa bekerja. Okay. Nah, terlepas dari berbagai teori, saudara-saudara sekalian, yang muncul, berbagai pendapat, saya tunjukkan saudara-saudara ya, begini. Karena kita bicara soal pengangkatan rapture. Rapture ini diajarin nggak di Alkitab? Oh jelas, diajarin di Alkitab, saudara sekalian. Oke, kan kita bicara tentang kitab Tesalonika. Saudara-saudara kan sudah tahu ya, dalam pasal 1 Tesalonika, pasal yang keempat, ayat 13 mulai itu kan bicara tentang pengangkatan. Ya, ketika sangkakala berbunyi, Tuhan akan turun, ya. Kayak seperti itu, kita akan masih tinggal, akan dibawa angkat ke angkasa, menyongsong Tuhan di angkasa. Kayak seperti itu ya, oke? Ya, mudah-mudahan saudara masih ingat ya. Tapi begini, saudara-saudara sekalian. Ya. Coba perhatikan ini ya. Oke. Boleh? Kejauhan? Oke. Kira-kira begitulah ya. Oke. Nah. Saudara-saudara bisa melihat bahwa itu ada tulisan saya itu 3,5 tahun, 3,5 tahun, yang warna hitam sama warna merah. Oke? Nah, itu adalah masa 7 tahun yang disebut oleh Daniel pasal 9. Bahwa akan ada satu orang raja yang mengadakan suatu perjanjian selama 7 tahun. Dan kemudian di tengah-tengah masa 3,5 7 tahun itu, dia akan membuat perjanjian itu menjadi berat. Ya. Nah, itu yang dipahami sebagai bicara tentang masa 7 tahun antikris itu, saudara sekalian. Ya. Nah, pertanyaannya adalah pengangkatan itu terjadi itu di mana? Karena ada yang bilang di depan, itu yang paling kiri yang hijau namanya pre-tribulation, pre-trib istilahnya. Ada yang bicara tentang mid-tribulation, itu kejadian pengangkatan itu, kalau pre-trib mengatakan di awal 7 tahun, baru saja antikris itu naik, itu gereja sudah diangkat. Itu namanya pre-trib. Jadi gereja tidak akan mengalami kesusahan sama sekali. Gereja sudah diangkat. Kemudian ada namanya mid-tribulation, di tengah-tengah, yaitu masa 3,5 tahun. Jadi pasti tengah-tengah, karena jadi ketika mulai masa kesusahan itu, barulah kemudian muncullah gereja diangkat pada waktu sebelum antikris itu pas dia mulai jahat. Oke? Jadi gereja diangkat ya. Oke, lalu yang ketiga, paling kanan itu, ya, itu post-tribulation. Jadi menurut paham ini, enggak katanya, enggak. Gereja itu baru diangkat di ujung daripada pemerintahan antikris untuk menjemput Tuhan di angkasa, ya. Jadi saudara memahami ya, ada namanya pre-trib. Oke, majuin. Pre-trib, ada namanya mid-trib, ada namanya post-trib. Jadi di awal, di tengah, atau di ujung. Nah, ini semua itu masih ada variasinya lagi loh. Oke. Ada yang mengatakan bahwa enggak. Kita ini enggak di awal, enggak di tengah, enggak di ujung. Kita ini kita itu akan diangkat itu sebelum 7 cawan murka. Itu namanya pre-wrath, sebelum murka. Nah, saudara tahu bahwa yang saya munculkan tadi itu juga enggak semua setuju loh ya. Karena beberapa ahli itu mengatakan itu enggak ada sama sekali. Enggak ada. Yang namanya 7 tahun itu enggak ada. Antikris enggak ada. Ya. Antikris itu cuma satu gambaran aja. Enggak ada tokoh antikris yang muncul akhir zaman, enggak ada. Oke. Itu adalah kelompok yang melihat kitab Wahyu dari sudut pandang namanya preterist. Oke, preterist. Nanti kita bicara kitab Wahyu ya. Baru saya jelasin ya. Tapi maksud saya kira-kira sudah paham ya. Kalau kita bicara soal hal demikian itu ruwet.
Martin Luther, bapak reformasi gereja itu, yang memulai Protestan itu tidak percaya kitab Wahyu. Dia bilang sayang sekali ya kitab macam begini bisa masuk perjanjian baru. Itu Martin Luther. Ya. Johannes Calvin sama juga. Jadi saudara akan menemukan bahwa di gereja-gereja Protestan, Reform, Calvin, Lutheran, mereka jarang sekali bicara akhir zaman. Dan sebagian besar tidak percaya dengan namanya milenium, masa 1000 tahun. Ya. Nah, itu mereka punya ayat pendukung. Jadi begini, saudara sekalian. Ini tiga ini. Ya. Ini adalah kelompok orang yang percaya begini. Ini adalah kelompok yang melihat kitab Wahyu sebagai futuris. Masa depan, belum terjadi. Nah, jadi ini sepakat bahwa kitab Wahyu mulai pasal 4 itu bicara masa depan. Nah, setelah bicara masa depan pun sekarang jadi terbelah menjadi 3 atau 4. Oke, masing-masing punya ayat tersendiri, masing-masing bisa keluarkan dalil-dalil pendukungnya. Oke, lalu saudara-saudara sekarang mau nanyanya apa? Kalau saya kasih tahu begini, bahwa ini ada pendapat bilang bahwa ini adalah di awal, sebelum masa kesusahan besar, gereja sudah diangkat, rapture terjadi. Ada yang mengatakan enggak. Di tengah, persis sebelum antikris itu mengamuk, oke? Yang mengatakan enggak, di ujung kita semua kena antikris. Betul. Gambarnya terbalik gara-gara kameranya, oke? Oke ya. Baik. Oke. So you got it. Oke ya, begitu ya kira-kira ya. Oke. Itulah yang saya maksud pertanyaannya itu. Menurut saya yang mana? Oke, menurut David Pawson. David Pawson simple sekali. David Pawson mengatakan di ujung. Post-tribulation. Oke. Kalau menurut saya, saudara-saudara sekalian, begini ya. Saya kasih tahu saudara-saudara apa pendapat saya, oke? Kapan rapture? Aliran pre-trib yang hijau tadi itu, ya, pre-trib itu adalah suatu pengajaran yang muncul tahun 1800 sekian. Sepanjang sejarah gereja sebelumnya, sekian ribu tahun, tidak ada orang ngajar yang namanya pre-trib. Pre-trib ini dimunculkan oleh satu pengajaran yang namanya dispensationalism. Oke, aliran dispensasionalis. Dispensationalism itu adalah suatu cara pandang terhadap Alkitab yang berbeda dengan covenant theology, teologi covenant yang umumnya dipegang oleh orang-orang dari gereja Protestan, Reform, Lutheran seperti itu. Nah, jadi lalu muncullah ini J.N. Darby yang mengajarkan dispensationalism. Nah, salah satu daripada ajarannya adalah begini, bahwa gereja dan Israel itu punya track masing-masing. Ya. Aliran mengatakan enggak, Israel sudah habis, ini sudah ambil alih oleh gereja. Nah, kata J.N. Darby enggak, ini paralel dua nih. Oke. Tapi gereja di sorga, Israel di bumi. Maka itu sebabnya gereja mesti diangkat. Supaya, karena sementara ini, sekarang ini, karya Allah atas Israel itu berhenti, stop. Kenapa? Karena sekarang kerja melalui gereja. Jadi gereja mesti diangkat, gereja diangkat, nah karya Tuhan buat Israel lanjut. Untuk nantinya ada dua bagian. Okay? Israel itu di bumi, gereja itu sudah di sorga. Jadi dua, seperti itu. Itu pengajaran dispensationalism. Okay. Itu kurang lebih ya kan, dispensationalism itu banyak sekali variasinya. Oke, ya. Kira-kira begitu. Jadi maksud saya pre-trib adalah sesuatu yang sekarang populer sekali. Yang hijau itu, oke. Kita diangkat sebelum masa 7 tahun. Itu populer sekali karena di Amerika itu ditaruh dalam satu Alkitab
namanya Scofield, ya. Nah, jadi itu menurut saya sekarang pengajaran yang ada di mana-mana termasuk di Indonesia. Ya. Sebelum kita alami kesusahan, kita sudah diangkat. Dipopulerkan lagi oleh satu rangkaian novel namanya itu adalah Left Behind. Ya. Saya nggak tahu saudara pernah baca nggak Left Behind. Okay? Serinya banyak sekali. Lalu kemudian ada satu lagi buku yang judulnya The Late Great Planet Earth. Hal Lindsey, ya itu dulu ngetop sekali bukunya itu, ya. Kalau saudara-saudara perhatikan ya, di atasnya saya itu, ya, paling atas sekali, ya, di atas paling atas itu, kalau saudara bisa lihat itu, oke, itu ada tulisan End Time, oke. Saya di atas itu ada punya kira-kira 60-an, ya. Buku tentang akhir zaman, ya. Termasuk ya itu Hal Lindsey punya itu, The Great Planet Earth. Oke. Saya percaya nggak dengan pre-trip? Ya. Begini jawabannya. Saya berharap sekali pre-trip benar. Saya berharap kita nggak kena antikris, nggak kena kesusahan. Saya berharap, ya, saya berharap. Sekali lagi saudara perlu tahu ya, bahwa pre-trib ini itu punya ayat pendukungnya loh ya. Oke, contoh Wahyu 3:10. Contoh 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-9. Mereka punya ayat pendukungnya. Oke. Nah, jadi saudara sekalian begini. Kalau saudara tanya sama saya percaya nggak dengan pre-trib? Saya bilang, saya berharap pre-trib itu terjadi, kita diangkat tanpa kita perlu kena yang susah-susah. Ya, kan begitu dong. Oke. Tapi saudara-saudara sekalian, begini. Ada pendapat yang lain tadi saya tunjukkan. Ada mid-trib, ada lagi yang namanya post-trib. Yang dianut oleh saya punya suhu itu. David Powson itu. Ya. Nah, sekarang saudara tanya sama saya, yang mana? Begini saudara sekalian. Saudara pernah dengar nggak istilah begini? Hope for the best, prepare for the worst. Berharap yang terbaik, bersiap untuk yang terburuk. Karena sekali lagi, ini semua ini masing-masing ini semua ini punya dalil masing-masing, punya ayat, semuanya punya ayat. Mid-trib itu punya ayat. Post-trib itu punya ayat. Semuanya punya ayat. Masing-masing nembak yang satunya tunjukkan kelemahannya, yang satu tunjukkan kelemahan, semua saling menunjukkan ke ininya, masing-masing punya dalil. Jadi gimana saya menanggapinya? Saya tanggapinya begini saudara sekalian. Mari kita berharap kita akan dapat pre-trib, enak semua. Tapi mari kita bersiap untuk kita post-trib. Just in case. Okay. Kalau saudara-saudara bersiap untuk yang terburuk, dan kemudian ternyata nggak terjadi, tahu-tahu diangkat duluan, saudara bilang, hore, puji Tuhan. Tapi kalau saudara-saudara, itu persiapannya untuk yang terbaik, dan berharap yang terbaik, oh kita pasti diangkat. Tahu-tahu nggak diangkat, nah, itu yang saya maksud. Oke? Jadi mari kita berharap supaya yang terbaik terjadi. Tapi mari kita siap seandainya kita mesti jalani itu semua. Itu pandangan saya. Oke? Hope for the best, prepare for the worst. Oke? Sehingga kita siap. Kalau lewatin itu semua, kita siap. Kalau nggak lewatin, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Itu pendapat saya. Oke. Nah, kan begitu ya. Saya rasa mendingan demikian. Soalnya sekali lagi, kalau saudara mau dalami ini soal pre-trib, mid-trib, post-trib, saudara sekalian, ayatnya itu banyaknya bukan main. Oke. Saya dapat 100 ayat mendukung pre-trib. Yang menurut saya sebagian besar terlalu dicari-cari. Oke? Ya.
Ini kok kelihatan seperti misteri surgawi ya Pak? Iya. Oke, bisa dibilang demikian. Jadi mari kita bersiap untuk yang terburuk, tapi berharap yang terbaik terjadi. Oke. Nah, sekarang saudara sekalian, secara pribadi, oke, itu kan bicara tentang secara umum gereja diangkat, oke. Kan heboh, saudara kan tadi sebagian sudah nonton filmnya lagi Left Behind, sudah baca bukunya, dia kan tahu kan orang lagi nyetir, mendadak yang sopirnya hilang gitu ya. Oke, kayak seperti itulah kira-kira. Oke, ya. Nah, begini saudara sekalian. Oke. Itu adalah untuk kelompok rame-rame. Katanya akan sekian ratus juta orang Kristen mendadak hilang. Oke. Tapi kita nggak bicara itu. Kita sekarang bicara Anda dan saya. Oke? Kita bicara kita aja lah ya, Anda dan saya. Kapan rapture terjadi? Ketika kita meninggal, dipanggil Tuhan. Itu rapture buat kita. Ya kan, coba pikir baik-baik. Ketika kita meninggal, saat itu sudah kiamat buat kita. Karena ketika kita buka mata lagi, kita dibangkitkan, semua udah selesai. Udah beres. Ya, kan begitu kan? Saudara setuju nggak kalau saya bilang demikian? Bahwa pada saat kita meninggal, itu rapture buat kita. Kita dipindahin ke kehidupan yang satunya lagi. Oke? Kita dibawa ke Firdaus. Ada di situ. Menunggu kapan? Menunggu apa? Menunggu Tuhan turun dari sorga, dan kemudian dia memerintah, kemudian ada pengadilan. Jadi buat kita masing-masing, tanpa kita bicara konteks yang besar-besarnya, buat kita masing-masing adalah rapture buat kita, kiamat buat kita terjadi ketika kita meninggal dipanggil Tuhan. Ya. Nah, ya itu maksudnya kira-kira kiamat pribadi begitu. Oke. Jadi saudara sekalian, maka kalau bisa dibilang ya tidak ada tanda-tanda begini saudara terkasih. Oke. Bagi satu kelompok orang nggak ada tanda. Itu yang katanya hari Tuhan seperti pencuri. Itu dinyatakan di 1 Tesalonika pasal 5. Kata Paulus, hari Tuhan datang seperti pencuri. Tapi dia bilang buat kalian nggak begitu. Nah, itu argumentasinya. Itu buat kalian nggak begitu. Karena kalian bukan anak-anak malam, kalian anak-anak terang. Buat kalian nggak begitu. Jadi bagi sekelompok orang, kedatangan Tuhan itu terjadi mendadak. Tapi ada sekelompok orang yang berjaga-jaga, yang sadar, yang bangun, dan bisa lihat tanda-tandanya. Nah, jadi sekarang saya aplikasikan ini ke dalam diri kita, saudara sekalian. Begini, saya mesti lihat jam ya, karena saya semangat sekali. Oke, begini saudara, saya punya waktu kira-kira 10 menit lagi. Begini saudara sekalian. Sebagian orang itu nggak tahu bahwa dia akan meninggal, betul nggak? Iyalah, mendadak serangan jantung, tak, udah, 3 menit selesai. Tapi sebagian lagi kan tahu dia akan meninggal. Yaitu ketika dia divonis dokter. Jadi bagi sebagian orang itu seperti pencuri. Taplak dia meninggal. Tapi ada sebagian orang lagi dikasih waktu berbulan-bulan untuk persiapan. Jadi saudara sekalian begini, maksud saya adalah kalau kita bicara soal rapture, kita nggak usah bicara yang panjang-panjang tinggi-tinggi banget. Sekarang ini adalah kalau umpama kita ini anytime kita ini dipanggil Tuhan. Pertanyaannya saudara-saudara siap apa enggak? Itu saja sih menurut saya. Okay. Saya membaca 60 lebih buku itu, mana yang paling mendekati dari 3 trip itu? Sebagian besar buku yang saya baca itu, yang saya koleksi itu adalah karangan dari pendeta-pendeta Amerika. Amerika rata-rata pre-trip. Amerika itu rata-rata pre-trip. Ya. Inggris yang banyak yang post-trip. Okay. Sebagian Amerika mid-trip. Ya. Oke, nah baik. Jadi saudara sekalian, begini. Kita ini perlu persiapkan hidup kita. Oke, saya baca ya, 1 Petrus pasal 3 ayat 10. 1 Petrus 3 ayat 10 ya. Ini bicara akhir zaman nih. Ya. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10. 1 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap, habis semua. Jadi saudara perhatikan bahwa dunia, alam semesta akan berakhir dengan nyala api. Oke? Ya, dan ini ada kemungkinannya. Ada kemungkinannya. Saya
nggak ada waktu bicara ini, tapi ada kemungkinannya. Karena menurut ilmu kosmologi, saudara sekalian, tentang ruang angkasa itu alam semesta itu ada kemungkinan berakhirnya itu adalah dengan dingin, makin lebar, ada kedinginan, atau nyatu lagi, bom meledak, hangus semua. Oke, nah, oke, ayat 11. Ayat 11 ya, tambah ayat 11. Jadi, oke, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ayat 12. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, 13. Sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Nah, jadi saudara sekalian, perhatikan ya. Sorry. Mohon maaf, oke. Sorry, benar itu. 2 Petrus, oke. 2 Petrus bukan 1 Petrus, oke. Ya. Maaf ya, itu gara-gara terlalu banyak micin. 2 Petrus pasal 3, maksudnya 10, 11, 12, 13 ya. Bukan 1 Petrus, 2 Petrus. Masih kurangin micin. Nah, jadi saudara sekalian, Petrus mengatakan ini dunia akan berakhir dalam nyala api. Hangus semuanya. Karena itu, jika ini semua ini akan habis, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Nah, saya anggap bahwa suci dan saleh adalah 2 hal yang saya anggap sama lah, oke? Kesucian, kesalehan, oke? Barangkali kalau kita mau bedain, barangkali saleh itu adalah bicara soal ibadah kita lah ya. Nah, jadi saudara sekalian, saudara dan saya mesti hidup suci dan hidup saleh. Tentu saudara-saudara dan saya ingat karena kita lagi bahas Tesalonika, saudara sekalian ya. Ya kan, Tesalonika. Oke. Saudara ingat tentu kata-kata dari Rasul Paulus. Oke. Ya. 1 Tesalonika. Pasalnya yang ke-4 ayat 3. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan kehormatan. Ya, kawin, oke, istri 1 saja. Karena saya kemarin cerita bahwa orang Yunani zaman dulu itu, Tesalonika itu Yunani, itu biasa itu, istri 1, simpanan 1, masih ada pelacur lagi. Oke, dia bilang jangan begitu ya. Ya, Allah memanggil kita, ayat 7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Jadi saudara-saudara sekalian, kekudusan itu dinyatakan dalam hidup sehari-hari. Bukan ketika kita ada di gereja saja ya, ketika ibadah, enggak demikian. Sehari-hari kita mesti hidup dalam kesucian. Umpama contoh, saya contoh soal bisnis. Saudara tahu nggak Alkitab bicara soal bisnis? Amsal pasal yang ke-11 ayat 1. Amsal pasal yang ke-11 ayat 1. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Jadi orang bisnis itu nggak boleh nipu. Ya, neraca serong itu nipu. Ya, timbangannya itu nggak benar, itu nggak boleh, itu kekejian bagi Tuhan. Dagang saudara sekalian, bisnis mesti benar. Ya, ditambah lagi Amsal 20 ayat 10. 2 macam batu timbangan, 2 macam takaran, dua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi Tuhan itu anggap itu kekejian kalau orang itu dagang itu main tipu-tipu. Oke, ya. Oke, ditambah lagi Amsal 20 ayat yang ke-23, lanjut lagi. Sama lagi, 2 macam timbangan, batu timbangan adalah kekejian bagi Tuhan dan neraca serong itu tidak baik. Jadi dagang, bisnis, mesti benar saudara sekalian. Ya. Mendingan saudara begini, lebih baik kita nggak dapat terlalu banyak, tapi kita dapatnya jujur dengan benar. Daripada banyak dapatnya nggak benar. Ya, untuk apa itu semua? Kekejian bagi Tuhan. Nah, saudara jangan iri juga sama orang yang pakai cara tipu-tipu dan dapatnya banyak. Ya,
Mazmur 73 itu orang komplain itu, si pemazmur bilang, waduh saya ini baik-baik tapi coba lihat hidup saya kayak gitu, susah, yang sana itu ngaco itu kok hidupnya enak banget. Ya, itu dikasih jawabannya di Mazmur 73. Ya. Nah, jadi saudara sekalian, kekudusan dalam bisnis kita. Kekudusan dalam rumah tangga kita, saudara sekalian, tadi Tesalonika. Nah, tapi kalau saudara mau lihat di dalam Amsal pasal yang ke-6, itu ada tambahan catatan waktu saya habis. Oke. Intinya adalah begini, saudara sekalian. Itu adalah suatu peringatan untuk seorang itu hidup tuh yang benar. Ya. Hidup benar itu maksudnya dalam hal kekudusan di rumah tangga. Jangan terlibat dalam zina, istilahnya ayat 32. Siapa melakukan zina, sekarang bahasanya adalah selingkuh ya. Siapa melakukan selingkuh tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Dan kita tahu saudara sekalian, oke, contohnya terlalu banyak. Kita nggak perlu kasih penjelasan panjang lebar lah. Bagaimana orang yang berbuat demikian merusak diri. Kadang dia nggak hanya merusak diri. Dia merusak keluarga, merusak pasangannya, istri atau suaminya, dia merusak juga orang tuanya, dia merusak nama baik, dia merusak pelayanan, dia merusak gereja, saudara sekalian. Ya. Nah, siksa dan semua diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Itu saudara-saudara tahu lah ya, saudara sekalian, apa yang sering terjadi. Oke. Ya. Itu soal pre-trib itu banyak sekali ayatnya. Ya, mereka ada ayat pendukung yang mesti ditelaah ya. Nanti kita bicarakan di Wahyu nanti ya. Oke. Nah, saudara sekalian begini, saya lagi bicara soal kekudusan dulu. Amsal pasal 7. Itu kalau saudara-saudara perhatikan, itu adalah peringatan untuk supaya orang hati-hati dengan wanita pelacur, saudara sekalian. Ya, itu diceritakan di situ kenapa dia mesti hati-hati. Oke. Saya bacakan saja ya. Oke. Amsal 7 ayat 24. Oleh sebab itu, ya, Amsal 7 ayat 24. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku. So, dia di atas tadi panjang lebar kasih nasihat. Dia bilang gini, ayat 25. Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Ayat 26. Karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya. Sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati yang menurun ke ruangan-ruangan maut. Saudara-saudara sekalian, jadi itu adalah peringatan, oke? Tapi peringatan diberikan juga untuk orang-orang yang pelayanan, untuk para hamba-hamba Tuhan, oke? Untuk hati-hati, untuk dalam pelayanan itu kita mesti memperhatikan juga kekudusan dalam hal motivasi kita dan hidup kita, ya. Umpama contoh, saudara sekalian, di dalam kisah para rasul pasal 20. Kisah pasal yang ke 20 ayat 33. Kisah 20 ayat 33. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Motivasi. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dia akhirnya kerja ya. Oke. Ya. Supaya dia nggak tergantung kepada orang. Ya. Kalau saudara baca di dalam 2 Korintus, saudara tahu kenapa dia begitu. Ya. Karena ternyata Korintus itu kaya banget. Korintus itu kota kaya sekali. Oke. Tapi pelit juga tuh. Ya. Kalau soal pemberian. Ya. Malah Makedonia yang miskin, malah ngasihnya lebih. Ya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Pertanyaan kata berbahagia. Kalau pengen bahagia, jangan menerima terus. Belajar untuk memberi, saudara sekalian. Oke? Ya. Nah, lalu kemudian saudara sekalian, perhatian kepada juga dari 2 Petrus pasal yang kedua. 2 Petrus pasal yang kedua. Ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Perhatikan ya, nggak dibilang bahwa Tuhan akan mencegah munculnya guru-guru palsu. Akan muncul guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka
dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ayat 2. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Karena orang-orang ini, guru-guru palsu ini, berarti ini pendeta nih. Gara-gara pendeta-pendeta ngaco ini, maka kekristenan akan dihujat. Saudara kan tahu apa yang terjadi kan? Dengan satu situasi beberapa waktu yang lalu ya, yang kasusnya sampai ke polisi bikin heboh. Kita semua bagaimana orang menghujat ya, itu ada hamba Tuhan yang kemudian ya akhirnya sekarang ada di kantor polisi ya. Guru-guru palsu itu, ayat 17, adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan, bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Mereka akan masuk neraka. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Ini orang baru bertobat. Tapi oleh mereka, itu kemudian disesatkan. Yang demikian kata Petrus. Tempatnya sudah disediakan. Kegelapan yang paling dahsyat alias neraka. Jadi saudara terkasih, marilah kita sama-sama, baik hamba Tuhan maupun jemaat, untuk sama-sama menjaga diri kita, saudara sekalian. Ya, kita tidak pernah tahu, sekali lagi, kapan waktunya kita. Rapture, nanti rame-rame. Kalau Tuhan berkenan, kita ikut di situ. Ya. Kalau enggak, buat kita masing-masing rapture terjadi ketika kita dipanggil Tuhan. Jadi saudara sekalian, hope for the best, berharap yang terbaik, prepare for the worst. Bersiap untuk yang terburuk, saudara sekalian. Ini kita akan aman. Ya, oke. Baik, saudara terkasih. Waktunya sudah habis. Mari kita berdoa ya.